결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 걸렸네. 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Indriani, biasa dipanggil Kak Feti, mahasiswa dari Universitas Mulia Kudus dari semester 3, dan di sini saya ditemani dengan Alfia Lainatul Sifa, kelas 6, sekolah di SD 3 Karangtengah. Nah, sekarang Kak Feti akan menanyakan sesuatu dengan Kak Siva. Kak Siva sudah makan belum? Belum. Belum kan? Belum. Ya udah, nanti setelah kita bercerita mendongeng ini, kita makan bersama-sama ya. Iya. Nah, di sini saya dan Kak Siva akan menceritakan dongeng fabel yang berjudul Kambing, Harimau, dan Beruang. Selamat menonton. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seekor induk kambing dan anak kambing. Mereka merupakan hewan peliharaan dari Raja Surajat. Pada suatu hari, Raja Surajat ingin menikahkan putranya dengan putri dari negeri seberang. Karena terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, Raja Sudrajat harus mengundang sanak saudara dan kerabat untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Pada saat pertemuan dengan sanak saudara serta para kerabatnya, Raja Sudrajat mengutarakan niatnya untuk menyembelih 2 kambing peliharaannya untuk pesta pernikahan anaknya nanti. Anak kambing yang tengah berada di halaman istana raja mendengar rencana sang raja untuk menyembelih dirinya dan induknya. Si anak kambing lantas membangunkan induknya yang tengah tertidur pulas. Katanya, "Ibu, aku mendengar rencana Raja Sudrajat yang akan menyembelih kita pada pesta pernikahan putra Sri Baginda nanti. Aku sangat takut, Ibu. Apa yang harus kita lakukan?" Induk kambing lalu mengajak anaknya melarikan diri. "Ayo, kita harus melarikan diri dari sini, anakku. Ayo, sekarang juga." Induk kambing dan anaknya pergi keluar istana dengan mengendap-endap. Kegelapan malam membantu pelarian mereka hingga sampai ke tepi hutan. Walaupun sesungguhnya mereka takut memasuki hutan, namun mereka tetap membulatkan tekadnya untuk bersembunyi dari para pengawal istana. "Lebih baik kita bersembunyi di hutan daripada kita disembelih, anakku," kata induk kambing. Induk kambing dan anaknya terus berjalan memasuki lebatnya hutan. Keduanya berjalan tidak tentu arah, karena yang paling penting dari mereka adalah mereka selamat dan terhindar dari kejaran Raja Sudrajat dan para pengawalnya. Mereka terus berjalan hingga fajar pun muncul. Karena lelah, mereka beristirahat terlebih dahulu. "Ibu, aku sangat lapar," ujar anak kambing. Mereka mendapati di tempat yang mereka istirahat terdapat rumput yang sangat segar. Kemudian mereka menyantapnya dengan sangat lahap. Pada saat itulah mereka mendengar suara auman yang menggelegar. Induk kambing dan anaknya
segera bersembunyi di balik pohon besar. Namun, malang harimau, si raja hutan, tahu tempat persembunyian mereka. "Hei kambing, sedang apa kalian?" teriak si harimau. Begitu takutnya induk kambing hingga dia menjawab terbata-bata. Kami sedang makan bawang harimau." Lalu, apa cerita selanjutnya? Apakah dua ekor kambing tadi akan dimakan harimau atau mereka akan selamat? Nah, sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, kakak akan memberikan teknik mendongeng. Yang pertama yaitu berilah tema yang akan dibawakan, yaitu kita tidak perlu tahu seluruh isi dari cerita tersebut, tapi kita harus tahu inti dari cerita tersebut. Terus yang kedua yaitu lakukan gerakan tubuh. Walaupun ini benda mati, yang kakak bawa ini benda mati, tapi kita harus seolah-olah membuat benda ini itu hidup dengan melakukan gerakan-gerakan. Terus yang ketiga yaitu memperhatikan efek suara. Bedakan antara suara kita asli dengan suara tokoh dalam cerita. Terus yang keempat yaitu memilih cerita dan menyesuaikannya dengan usia siswa. Anak PAUD sampai dengan anak kelas 1 sampai kelas 3 SD itu biasanya senang dengan hal-hal yang sangat lebih atau kata-kata yang berlebihan. Tetapi ketika sudah menginjak kelas 4 SD sampai dengan dewasa, itu biasanya mereka tidak suka dengan cerita-cerita yang berlebihan atau yang lebay. Terus yang terakhir yaitu ajaklah anak berinteraksi agar mereka itu tidak bosan. Nah, ya betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut ceritanya ya. Dan Kak Fetty akan dibantu oleh Kak Siva. Pada saat yang sama, tidak jauh dan memberi tempat persembunyian si kambing, lewatlah seekor beruang besar. Beruang besar. Si beruang mendengar ucapan induk kambing, dan karena ucapan induk kambing terbata-bata, si beruang menyangka jika si induk kambing sedang memakan beruang. Si beruang yang selama hidupnya belum pernah melihat kambing menjadi ketakutan. Dia segera manjat pohon untuk menghindar menjadi mangsanya si kambing. Si harimau terheran-heran melihat si beruang memanjat pohon dengan tergesa-gesa. "Apa yang sedang kau lakukan, wahai beruang sahabatku?" "Ada kambing yang sedang memaksa beruang," jawab si beruang dengan ketakutan. Harimau tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan si beruang. "Apa katamu? Ada kambing yang sedang memangsa beruang?" "Ya, Hahaha. ya," jawab si beruang. "Engkau salah mendengar, wahai beruang. Kambing tidak makan beruang, tetapi dia sedang memakan bawang." Si beruang tidak begitu saja percaya dengan ucapan si harimau. Dia bahkan menyangka jika si harimau hendak menjerumuskannya sehingga dia bisa dimangsa oleh kambing. Dia berpikir harimau sedang berbohong padanya. "Aku tidak berbohong. Turunlah, wahai beruang," jawab si harimau. "Kambing tidak makan beruang, tetapi dia sedang makan bawang," ucap si harimau, mencoba kembali menyakikan si beruang. "Aku ingin ekor kita diikat satu sama lain. Dengan cara itu, engkau telah menunjukkan niat baikmu tidak menjerumuskanku untuk dimangsa kambing.
Dan yang penting, engkau tidak pergi meninggalkanku, harimau. Si harimau akhirnya setuju. Si beruang pun turun dan segera mengikatkan ekornya pada ekor harimau. Semua percakapan harimau dan beruang didengar oleh induk dan anak kambing. Sebenarnya mereka sudah dari tadi ketakutan karena saat ini tengah berhadapan dua pemangsa ganas, yaitu harimau dan beruang. Namun karena mereka menyadari jika beruang takut bertemu mereka, otak cerdik induk kambing pun muncul. Hai beruang, kau bodoh sekali. Apakah kamu berpikir dengan bersama harimau kamu akan selamat? Justru aku akan segera menggoyah-goyahkan tubuh kalian berdua, teriak ibu kambing. Teriakan induk kambing sangat mengagetkan beruang. Saking takutnya, dia segera berlari tunggang langgang menyeret harimau yang masih terikat padanya. Berkat kecerdikannya, induk dan anak kambing selamat dari harimau dan beruang. Nah, pesan moral dari dongeng cerita kambing, harimau, dan beruang yaitu kecerdasan dan keberanian akan dapat mengalahkan kekuatan yang keperkasaan. akal akan dapat mengalahkan otot, tapi otot tidak dapat mengalahkan akal. Hendaklah tetap mengedepankan kecerdasan dan kecerdikan ketika dihadapkan situasi dan keadaan bagaimanapun juga. Nah, cukup sekian dongeng kita kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.